Apa? Ayu memekik. Memegang dadanya yang kini berdegup dengan kencang. Berita buruk yang baru saja disampaikan oleh pihak rumah sakit, berhasil membuat wanita cantik itu terkejut bukan main. Baiklah, kami akan segera ke sana, sahut Ayu, kemudian menutup panggilan tersebut. Ada apa, sayang? Kenapa wajahmu pucat sekali? Tanya Andrew ketika melihat raut wajah cemas Ayu. Ia yakin, ada sesuatu yang tidak beres, yang tengah terjadi saat itu. Sayang, kakakmu. Ayu menghentikan ucapannya. Entah kenapa bibirnya terasa begitu berat untuk melanjutkan kalimat tersebut. Rafael. Ada apa dengannya? Tanya Andrew, tak sabar menunggu jawaban dari sang istri. Kakakmu kecelakaan dan sekarang ia sedang dirawat di rumah sakit, sahut Ayu. Apa? Pekik Andrew, begitu sulit mempercayai berita tersebut. Ayo, sayang. Sebaiknya kita segera ke rumah sakit, lanjut Andrew. Ayu pun mengangguk tanda setuju. Baiklah, ayo. Tuan Andrew, boleh saya ikut bersama kalian? Tanya Mia dengan ragu-ragu. Secara tak sengaja ia mendengar percakapan antara Andrew dan Ayu barusan. Ia begitu shock sekaligus cemas. Mencemaskan kondisi Rafael di sana. Ayu dan Andrew saling lempar pandang untuk beberapa saat, sebelum akhirnya mereka pun mengangguk, memberikan izin kepada Mia untuk ikut bersama mereka ke rumah sakit, menjenguk Rafa. Tentu saja, Mia. Kamu bisa ikut bersama kami, sahut Andrew dengan mantap, yang berhasil membuat Mia tersenyum lega. Setelah menitipkan Noah dan Nula bersama para babysitternya, mereka pun berangkat menuju rumah sakit. 30 menit kemudian. Benar ini ruangannya? Tanya Ayu. Andrew memperhatikan ruangan yang berdiri di hadapan mereka dan ia yakin 100% bahwa Rafa memang dirawat di ruangan tersebut. Ya, ini adalah ruangan yang dikatakan oleh petugas resepsionis barusan. Itu artinya Rafa ada di dalam, sahut Andrew dengan mantap. Tanpa ragu, Andrew pun membuka pintu ruangan itu lalu memasukinya. Mia, mari masuk. Ajak Ayu kepada Mia yang sejak tadi mengikuti langkahnya bersama Andrew. Namun, kali ini gadis itu terlihat ragu untuk memasuki ruangan tersebut. Mia menggelengkan kepala seraya tersenyum kecut. Aku menunggu di sini saja. Tidak apa-apa, sahutnya. Tidak apa-apa, Mia. Masuklah bersama kami. Aku yakin, Rafa pasti akan sangat senang, bujuk Ayu sekali lagi. Namun, Mia lagi-lagi menolak. Gadis itu tetap pada pilihannya, memilih menunggu di luar. Ayu menghembuskan napas berat. Ya sudah. Aku masuk duluan, ya. Mia mengangguk pelan, sementara Ayu bergegas menyusul Andrew yang sudah lebih dulu memasuki ruangan itu. Di dalam ruangan, tatapan pasangan suami istri itu langsung tertuju pada bed pasien, di mana seorang pria tengah berbaring dengan lemah tak berdaya di atasnya. Di tubuh pria itu terdapat banyak bekas luka akibat kecelakaan yang baru saja dialami olehnya. Rafa, apa yang terjadi padamu? Tanya Andrew dengan raut wajah cemas menatap Rafael, ketika ia sudah berdiri di sisi ranjang. Mengelus lembut pundak Rafa yang kini tersenyum lemah kepadanya. Aku tidak tahu. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat dan tiba-tiba saja aku sudah ada di sini, sahut Rafa dengan lemah. Kamu tenang saja, aku akan ganti semua kerugianmu, Drew, lanjut Rafa. Terkekeh pelan sambil menahan rasa sakit yang masih mendera di seluruh tubuhnya. Cek. Apaan sih?
Andrew berdecak. Melihatmu selamat dari kecelakaan itu saja sudah lebih dari cukup, Rafa. Nyawamu lebih penting dari segalanya, sahut Andrew yang berhasil membuat kedua netra Rafael berkaca-kaca. Rafa begitu senang karena ternyata adik lelakinya itu benar-benar peduli dengannya. Terima kasih. Tatapan Rafael beralih fokus. Sebuah bayangan di balik pintu ruangan berhasil mencuri perhatiannya. Siapa di luar? Tanya Rafa dengan alis berkerut. Itu Mia. Dia ikut bersama kami ke sini, sahut Ayu yang sejak tadi hanya diam, memperhatikan kakak beradik itu berbicara. Mia. Tersungging sebuah senyuman di wajah pucat Rafa. Hampir saja melupakan gadis itu. Kenapa dia di sana? Ajaklah dia masuk, tutur Rafa kemudian. Aku sudah mengajaknya, tetapi dia menolak. Mungkin dia merasa tidak enak, sahut Ayu. Andrew tersenyum tipis. Meraih tangan Ayu, lalu mengajaknya keluar dari ruangan itu. Loh, kita mau kemana, sayang? Kita kan baru saja tiba di sini, tanya Ayu dengan raut wajah bingung menatap Andrew yang berjalan di sisinya. Biarkan Mia masuk dan sekarang giliran kita menunggu di luar, jelas Andrew yang berhasil membuat Ayu ikut tersenyum. Akhirnya ia mengerti apa yang dimaksud oleh suaminya itu. Hei, kalian mau kemana? Tanya Rafa, tetapi tak ada jawaban dari pasangan itu. Mereka terus saja melangkah dan kini menghilang dari balik pintu. Mia, bisa tolong bantu jaga Rafa sebentar? Kami ingin keluar sebentar. Cari makan, ucap Andrew kepada Mia yang berdiri di sisi pintu. Mia pun segera mengangguk. Tak menolak permintaan dari Andrew barusan. Baik, Tuan Andrew. Serius, kamu ingin cari makan? Bukankah kita baru saja sarapan? Tanya Ayu, memperhatikan ekspresi raut wajah Andrew dengan alis yang berkerut. Ya, aku lapar. Sangat lapar. Bahkan rasanya aku bisa menghabiskan makanan dalam 3 porsi sekaligus, sahut Andrew sambil terkekeh pelan. Sayang, kamu baik-baik saja. Ayu terlihat bingung. Sementara Andrew dengan santainya terus melangkah meninggalkan ruangan itu sambil menggandeng tangan Ayu. Mia membuang napas dalam, sebelum memasuki ruangan itu. Mencoba menetralkan rasa gugup yang tiba-tiba saja mendera hatinya. Setelah merasa agak mendingan, Mia pun perlahan masuk dan kini berjalan menghampiri ranjang pasien. Mia, sapa Rafa sambil tersenyum hangat menyambut kedatangan gadis itu. Baik. Kini Mia berdiri di samping ranjang dan memperhatikan kondisi Rafael saat itu. Maaf, aku malah ikut-ikutan ke sini, lanjut Ami dengan lirih. Loh, kenapa harus meminta maaf? Malah sebaliknya, aku sangat senang, Mia. Itu artinya kamu peduli denganku, sahut Rafael, hingga membuat pipi Mia memerah. Sementara itu, di sebuah mini cafe, yang terletak tak jauh dari rumah sakit berada. Aku heran, bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi. Bukankah selama ini semua mobilmu selalu dirawat dengan sangat baik? Jadi, bagaimana mungkin remnya bisa blong? Padahal hampir tiap hari kamu menggunakan mobil itu ketika bekerja, gumam Ayu sambil berpikir keras. Aku sudah meminta Ben dan Max untuk mencari informasi lebih jelas soal itu. Takutnya kecelakaan ini memang sudah direncanakan dan mungkin saja target sesungguhnya bukan Rafa, tetapi aku, balas Andrew dengan begitu serius. Ayu refleks memukul pelan lengan suaminya itu dengan bibir yang mengerucut. Ish, jangan bilang begitu. Kamu malah bikin aku takut, gerutu Ayu. Andrew kembali terkekeh.
Mencubit pipi Ayu dengan begitu lembut. Aku hanya menduga-duga. Kenapa dianggap serius? Jawabnya yang berhasil membuat Ayu kesal.